وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita sekeluarga semuanya. Langsung kita masuk kepada surah Al-Maidah ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sampai situ ya. Agak panjang dikit. Satu, dua. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 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 Baik, kita terjemahkan per kata. Lu'ina Telah dilaknat. Telah dilaknat. Telah dilaknat. Siapa yang telah dilaknat? Alladzina, orang-orang yang kafaru, Kafir. Ya, kafir atau mereka kafir min
dari Bani Israel. Bani Israel ya, anak keturunan Nabi Yakub. Ala melalui atau atas ya. Lisani Lisan atau ucapan. lisan boleh, lidah boleh, ucapan boleh. Dawuda Nabi Daud maksudnya, wa Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. dan Isa putranya Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atas lisan Daud atau melalui wasilah, melalui perantara ucapan Daud, Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Mengapa mereka dilaknat? Tentu saja karena disebabkan perilaku mereka sendiri. Perilaku mereka yang senantiasa membangkang kepada Allah. Orang-orang Yahudi, sikap mereka yang melampaui batas yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi sampai-sampai Nabi mereka mengutuk mereka, melaknat mereka. Laknat itu artinya menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah. Laknat itu artinya terusir dari rahmat Allah. Ada juga yang menganggap Uzair putranya Allah, ada yang juga menganggap Isa itu adalah anak Allah. Nah, karena melampaui batas kayak gitu, dilaknat. Nah, mereka dilaknat dengan perantaraan ucapan Daud dan ucapan Isa. Dzalika, Yang demikian itu bima, dengan apa yang, atau disebabkan, boleh diartikan disebabkan boleh, tapi arti dasarnya adalah bi itu dengan, ma itu apa yang, dengan apa yang. Asau Durhaka mereka. ya, maksiat. Asau itu artinya maksiat atau kedurhakaan, disebabkan karena mereka durhaka. Wakanu, Dan selalu bolehlah begitu. Tapi wakanu itu artinya, arti dasarnya adalah dan mereka adalah. Ya, dan mereka adalah atau mereka menjadi. Ya tadun, melampaui batas, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Yang demikian itu karena disebabkan mereka bermaksiat atau durhaka kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini penyebabnya. Kenapa terusir dari rahmat Allah? Kenapa mereka dilaknat? Karena perbuatan mereka yang senantiasa durhaka kepada Allah, membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dan perilaku mereka yang melampaui batas, yang keterlaluan. Saya kira ayat ini cukup jelas. Kita coba baca sebagian di antara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Baik, kita langsung masuk ke tafsirnya. Tafsirnya langsung menjadi satu bagian dan hanya saya bawakan dari
Saya bacakan dari tafsir Al-Munir karena di tafsir yang lain tafsirnya hanya cukup singkat, hampir sama dengan terjemahnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari anak keturunan Israel melalui perantara ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan bermaksiat kepada Allah, dan perbuatan mereka telah melampaui batas. Bagaimana tafsirnya? Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dari sejak zaman dahulu kala. Kutukan itu melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Hal itu disebabkan karena pembangkangan dan kedurhakaan mereka kepada Allah, dan mereka telah melampaui batas dan berbuat keterlaluan terhadap Allah, serta kelaliman yang mereka lakukan terhadap makhluknya. Nabi Daud mengutuk mereka yang melanggar kesucian dan pantangan pada hari Sabtu. Disuruh hari Sabtu jangan kerja, jangan cari ikan, malah cari ikan di hari Sabtu. Meskipun mereka gak ngapa-ngapain, tapi memasang jaring-jaring, sehingga hari Jumat masang jaring, hari Sabtu mereka gak ngapa-ngapain, hari Minggunya mereka ngambil ikan yang sudah tertangkap. Nah, perbuatan kayak gitu saja itu menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah dan dikutuk oleh Allah. Nabi Daud mengutuk dalam artian mendoakan tidak baik terhadap mereka. Lalu mereka pun berubah wujud dan bentuknya menjadi kera-kera yang hina. Dan disebutkan atau diriwayatkan bahwa mereka yang dikutuk menjadi kera adalah dari penduduk Ailah. Sedangkan Nabi Isa mengutuk orang-orang yang durhaka dan pendosa dari kalangan Bani Israel ini karena pembangkangan dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah. Nabi Isa mengutuk mereka, lalu mereka pun berubah wujud dan bentuk menjadi babi. Nah, ini umatnya Nabi Isa. Dan mereka adalah orang-orang kafir yang menjadi umat Nabi Isa dalam kasus Al-Maidah. Nah, ini sebentar lagi kita bacakan tentang kasus Al-Maidah itu bagaimana. Yaitu kasus tentang sebuah hidangan yang turun dari langit. Habis ini kita dengarkan bersama-sama kisah itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, mereka dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Di semua kitab mereka dilaknat menurut Ibnu Abbas. Dan keterangan ini semua saya ambil dari tafsir Al-Munir. Nah, demikian tafsirnya selesai. Sebelum kita lanjutkan dengan yang saya janjikan barusan, ada yang mau dipertanyakan? Nanti saja ya, di akhir-akhir. Baik, barusan saya janji akan membacakan tentang kasus Al-Maidah, sehingga surat ini dinamakan Al-Maidah. Apa itu Al-Maidah? Artinya adalah hidangan. Al-Maidah itu artinya adalah hidangan, yaitu sebuah kisah, sebuah peristiwa turunnya hidangan dari langit. Nah, gara-gara ini maka umat Nabi Isa itu dikutuk. Wahai Isa putra Maryam. Sampai sekarang
Suara saya masih jelas terdengar ya? Jelas. Jelas ya? Wahai Isa putra Maryam, dapatkah Tuhanmu mengirimkan kepada kami sebuah hidangan dari sorga? Pinta Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu adalah pengikut Nabi Isa. Tentu saja permintaan tersebut sangat mengejutkan Nabi Isa. Jika bukan untuk menguji kenabiannya, maka para pengikutnya ingin menguji kebesaran Allah. Allah itu bisa enggak memenuhi permintaan kita? Kalau enggak ingin menguji Allah, dia ingin menguji kenabian Isa. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian memang beriman, jawab Nabi Isa. Permintaan besar Al-Hawariyun ini bermula saat Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berpuasa selama 30 hari. Nabi Isa pun menyampaikan perintah tersebut kepada para pengikutnya. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari. Pada ujung bulan atau pada akhir bulan setelah mengerjakan puasa, maka mereka meminta suatu hadiah. Tak tanggung-tanggung mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan yang diturunkan dari langit untuk berbuka puasa. Mendengar permintaan pengikutnya ini, Nabi Isa pun tak habis fikir. Telah banyak mukjizat yang Allah berikan kepadanya dan disaksikan oleh para pengikutnya. Namun pengikutnya tak kunjung merasa puas. Nabi Isa pun khawatir pengikutnya akan seperti umat-umat yang terdahulu yang meminta sesuatu yang besar kepada Allah, namun selalu berujung kepada kekafiran. Beliau pun enggan menyetujui permintaan pengikutnya tersebut. Namun para Hawariyun atau pengikut Nabi Isa itu terus membujuk Nabi Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan dengan turunnya suatu hidangan dari langit secara langsung. Mereka pun beralasan kepada Isa, kami minta hal itu karena kami ingin memakannya dan agar hati kami menjadi tentram, agar iman kami pun menjadi lebih kuat, supaya kami tahu bahwa Engkau memang menyampaikan kebenaran dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan turunnya hidangan itu. Pengikutnya pun terus bersikeras. Nabi Isa pun tak sanggup untuk menolak permintaan mereka. Kemudian beliau pun bersiap menuju tempat ibadahnya. Mengenakan pakaian yang bagus, Isa pun memohon kepada Allah agar permintaan umatnya dikabulkan. Ya Tuhanku, ya Rabb, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan bagi orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu yang maha besar. Beri rezekilah kami, Engkaulah sang pemberi rezeki. Allah pun mengabulkan permintaan Rasul-Nya dan kemudian Dia berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turunnya hidangan itu, maka aku, kata Allah, akan menyiksanya dengan siksaan yang tak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Maka sebuah meja yang suci berisi banyak makanan
atau disebut dengan Al-Maidah, turun dari langit secara langsung. 2 buah awan mengapitnya dan membawanya turun menuju ke hadapan Nabi Isa. Sementara Al-Hawariyun menyaksikan peristiwa yang menakjubkan tersebut. Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan bukan sebagai azab. Pada saat menerimanya, Nabi Isa pun membuka kain penutupnya seraya mengatakan, dengan nama Allah sebaik-baik pemberi rizki. Diriwayatkan bahwa hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, buah-buahan, dan beragam hidangan lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Menerima kasih sayang Allah, maka Nabi Isa pun sujud dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Lalu Al-Hawariyun atau pengikut Nabi Isa bertanya, "Wahai roh Allah, apakah ini makanan dari dunia ataukah dari sorga?" Nabi Isa pun dengan sabar menjawabnya, "Bukankah Allah telah melarang kalian semua mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Hidangan ini adalah dari Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hanya dengan mengatakan jadilah, maka jadilah hidangan ini. Ini adalah tanda dari Allah, sekaligus peringatan bagi manusia agar mereka beriman." Tibalah saat menyantap makanan. Tibalah saat menikmati makanan-makanan tersebut. Namun bukannya mereka bersegera memakannya. Justru pengikut Nabi Isa ini menyuruh nabi mereka untuk memakannya terlebih dahulu. Mereka mengatakan, "Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya terlebih dulu," ujar mereka. Isa kemudian menjawab, "Bukankah kalian tadi yang meminta ini sejak awal?" Namun mereka tetap enggan menyentuh hidangan tersebut. Maka Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang-orang yang sakit, dan mereka diberi kesempatan untuk menyantap dan menikmati hidangan tersebut, hidangan yang luar biasa tersebut. Setelah memakannya, tiba-tiba yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, yang sekarat menjadi sehat kembali. Melihat hal itu, maka para pengikut Nabi Isa atau Al-Hawariyun yang meminta hidangan tersebut sejak awal menjadi menyesal. Kenapa kami tak menyantapnya untuk yang pertama kali? Keajaiban Al-Maidah pun masih terlihat saat dimakan. Meski ribuan orang memakannya, hidangan tersebut tidak kunjung habis. Setiap yang memakannya mendapat kebaikan yang banyak. Di kemudian hari, keajaiban Al-Maidah justru disalahartikan para pengikutnya. Mereka justru menganggap Nabi Isa sebagai putra Allah dan menyembahnya. Demikian sekilas kisah tentang Al-Maidah yang membuat mereka dilaknat oleh Allah. Kisah ini bisa dilihat pada surah Al-Maidah ayat 110 sampai 120. Ini kita belum sampai kepada ayat itu. Kita sekarang masih ayat 78. Demikian tafsir dan sebuah kasus yang menyebabkan mereka dilaknat. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui perantaran
ucapan Daud dan ucapan Isa bin Maryam. Demikian itu karena mereka bermaksiat, mereka durhaka, dan mereka telah melampaui batas dan keterlaluan. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ayat yang singkat ini? Yang pertama, laknat Allah hanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kufur. Yang kedua, bahwa penyebab kekafiran atau kekufuran adalah pembangkangan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, perbuatan yang zalim, dan perbuatan yang keterlaluan atau melampaui batas. Nah, itulah dua pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak meniru perbuatan mereka, supaya kita tidak dijauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati, sesungguhnya kisah ini ditulis di dalam Al-Quran agar bisa kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajaran. Yang jelek kita ingat untuk tidak kita tiru. Ya, begitu kira-kira. Sebelum kita akhiri, demikian singkat tafsir ayat ini. Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan surah Al-Maidah ayat 78. Baik, berarti sudah cukup jelas saya kira. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat dari ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kita dengar, yang kita baca menjadi teman kita nanti kelak di hari kiamat, bahwa bacaan Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat dan bisa memberikan syafaat bagi para pembacanya. Luar biasa. Demikian, kalau gak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, sekali lagi, semuanya ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan, bulannya Al-Quran, semuanya diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.